Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Suami Syahnas gagal jadi DPR meski kampanye dibantu Raffi Ahmad. Richie Ismail alias JJ Govinda menjadi salah satu artis yang mencoba peruntungannya menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024 kemarin. JJ diketahui mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II dan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Namun sayangnya, berdasarkan hasil pemungutan suara, suami Syahnas Sadiqah ini gagal melaju ke kursi DPR. Menanggapi hal ini, JJ tampaknya tak ambil pusing dan pasrah dengan hasilnya. Pencalonan JJ ini juga turut didukung oleh kakak iparnya Raffi Ahmad. Bahkan, Raffi seringkali mempromosikan JJ baik secara langsung maupun melalui Instagramnya. Lagi-lagi JJ pasrah apabila belum terpilih sebagai anggota DPR meski sudah dibantu promosi oleh Raffi Ahmad. Apa yang akan kamu lakukan untuk negara ini gitu, dengan janji-janji kemarin itu? Kalau masuk ya pasti ya pengen merubah stigma orang ya. Kadang kan yang banyak yang berpikiran setiap saya turun ke masyarakat bilang kalau udah jadi pasti akan lupa nih sama bahwa pengen mengurangi stigma itu aja, karena banyak banget yang mungkin aspirasinya nggak sampai ke atas. Tapi kalau akhirnya ternyata tidak memenuhi kuota gimana? Oh apa-apa, itu biarannya belum. Artinya tetap kamu akan melakukan itu nggak sih atau gimana? Ya melakukan itu ya nggak ada, maksudnya nggak ada wadahnya. Kalau nggak terpilih kan maksudnya sih Ada wadah. nggak ada wadahnya, jadi ya kalau terpilih berdua baru bisa. Tapi nilai nama lu sendiri di sana lumayan besar gak sih? Lumayan. Ya, lumayan lah, nomor 2 sih dari di PAN-nya sendiri nomor 2. Dan Ketika nanti lo dipilih oleh rakyat, program apa yang lo akan ajukan? Kalau program itu kan tergantung komisinya, ntar itu dari partai yang menentukan, jadi gua masih komisi berapa itu baru bisa menentukan. Nisha juga kan kabarnya juga suaranya banyak juga. Enggak, bisa bagus. Gimana tuh? Artinya kalau kamu lihat gitu kan untuk masuk ke DPR sendiri seperti apa sih kalau kamu? Dia masuk DPRD provinsi ya sama-sama berdoa lah, bismillah semoga pada masuk. Oke, untuk saat ini apa yang kamu lakukan? Ya memantau aja, jadi tidak hanya dari website, jadi kita punya tim juga yang di lapangan, jadi yang merekap manual juga ada. Karena banyak yang tidak sesuai juga kan dari website dan hasil C1. Kalau Sanas sendiri gimana? Tanggapan Sanas sendiri gimana? Sanas ya, dia juga sama, malah dia yang rajin ngeliatin website tuh. Dukungannya dia sendiri seperti Dia apa? support banget. Seneng lah kalau nanti kita terpilih. Ini lagi sendiri, nggak bareng Nanas? Nah kebetulan dia lagi syuting di Andara, dia mau ambil ke sini jadi saya nonton. Jadi ini kan banyak artikel bilang udah di. Kabar selanjutnya datang dari Wulan Guritno minta mantan kekasih kembalikan uangnya senilai 396 juta rupiah. Artis Wulan Guritno menggugat Sabda Ahesa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ju Yamto selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pihaknya menerima berkas gugatan perdata yang dilayangkan Wulan Guritno pada 7 Februari lalu. Sidang perdana Wulan Guritno dan Sabda ini sudah digelar pada Kamis 22 Februari kemarin. Sidang lanjutan akan berlangsung pada 29 Februari esok hari dengan agenda memanggil kedua belah pihak baik penggugat dan juga tergugat. Wulan Guritno meminta uang yang sudah diberikan ke Sabda Ahesa sebesar 396 juta rupiah. Gugatan perdata Wulan itu dianggap pengadilan sebagai gugatan biasa. 29. Kedua belah pihak. Ya. Katanya di tanggal 22 itu diwakili kuasa hukum juga. Iya, kuasa hukum. Nah untuk kan tidak hadir yang tergugat Pak, ada alasannya tertentu nggak Pak? Nah kami nggak tahu. Oh, Nggak boleh bilang. boleh dijelaskan Pak bagaimana bentuk kerugian dan gugatan dari? Ya, jadi dari dalil gugatan maupun
deposita maupun begitu. Intinya dari pihak gugat sebelum dari Wulan Guritno ini menggugat tergugat telah melakukan perbuatan melakukan terkait dengan dana talangan yang diberikan oleh tergugat kepada tergugat nilainya 396 juta. Nah, bukan mendalilkan ada perbuatan melakukan yang dilakukan tergugat terkait dengan dana talangan tersebut. 396 juta untuk dana talangan. Ya. Peruntukannya Pak? Sebagaimana di dalam positna itu didalilkan untuk renovasi. Jadi besok akan di sidang pertamanya berarti? Dari Kamis. Sidang pertamanya tanggal 22. Karena nggak hadir, panggil lagi. Nah nanti tanggal 29 kita lihat apakah hadir atau tidak. Ininya Pak, agendanya? Agenda sidang pertama. Nah nanti waktunya kan 25 hari sejak sidang. Kabar selanjutnya datang dari kasus bullying yang melibatkan anak Vincent Rompis terus bergulir. Kasus bullying atau perundungan dan kekerasan yang menyeret anak presenter Vincent Rompis masih menjadi sorotan publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang turut mengawal kasus ini pun mengakui kesulitan untuk bertemu dengan korban. Terlebih kondisi psikologis korban memang terganggu usai mendapati banyak intimidasi. KPAI menegaskan bila sejak awal ingin memberikan pendampingan secara langsung kepada korban. Kendati demikian masih belum mendapatkan izin bertemu oleh psikolog yang menanganinya. Sebelumnya dia mengaku sudah bertemu dengan korban secara langsung saat di Polres Metro Tangerang Selatan. Namun pertemuan tersebut hanyalah dalam waktu yang singkat. Tapi versi cerita korban ada kayak gitu juga nggak Bu? Maksudnya atau dari korban atau dari terduga pelaku bahwa memang si korban mau masuk sendiri secara sukarela ke geng ini? Dan katanya habis itu habis dibully itu dia bisa kedugem gitu itu. Berarti belum ada informasi dari korban maupun pelaku soal penyidik ini Bu? Termasuk soal adanya katanya kabar korban juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan-perempuan kayak gitu Bu? Maksudnya masih berkaitan dengan ini juga katanya? Nah, kita fokus di yang dilaporkan. Budia, tapi untuk korban sendiri sekarang kondisinya seperti apa mungkin Budia? Korban terakhir saya bertemu dengan korban memang agak drop ya, karena banyak mendapat intimidasi. Terus kemudian memang perlu pendampingan. Hari ini sebenarnya Iksan mau ketemu dengan anak korban. Psikolog sepertinya tidak mengizinkan. Drop itu tuh maksudnya dia menutup diri kan, nggak mau berbicara kan, atau saya drop-nya? Selain juga fisiknya masih. Berarti untuk pendidikannya sendiri masih terhambat ya Bu? Iya. Ibu dari pengacara korban kan mau kasus ini sampai sidang gitu Bu. Terus kemudian dia ngomong bahwa ada ancaman pasal 5 tahun ada. Nah kemudian kan tapi terduga pelaku masih di bawah umur ya. Tapi apa memungkinkan bahwa terduga itu sendiri dapat sanksi pidana atau ada hal lain dari KPI bertindak gitu Bu, mungkin bisa saja ada proses di rata-rata. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa terduga pelaku nantinya kalau di penjara gitu Bu. Ya kalau proses hukum kita tapi versi cerita korban ada. Kabar selanjutnya datang dari Yunita Siregar, jadikan olahraga dan dance sebagai gaya hidupnya. Artis Yunita Siregar sudah menjadikan olahraga dan dance sebagai bagian dari gaya hidupnya. Bahkan dalam sepekan Yunita bisa menekuni 3 olahraga sekaligus. Selain nge-gym dan juga dance, ia biasa melakukan olahraga lari pada akhir pekan. Bintang film Tumbal Kanjeng Iblis itu pun merasa bila olahraga merupakan salah satu aktivitas untuk menghilangkan stres. Wanita 29 tahun itu pun mengakui awalnya rutin melakukan olahraga demi memiliki berat badan ideal. Namun dalam kurun waktu 3 bulan ia berhasil mendapat hal tersebut dan saat ini Yunita justru merasa aktivitas olahraga sudah menjadi bagian dari pola hidupnya.
hobi olahraga dan juga nari itu ditekuninya sejak kapan dan apa manfaat atau benefits yang bisa kamu dapatkan? Aku itu dari aku zaman SMA, berarti itu aku umur maybe 15 dan terus aku sampai sekarang masih rutin karena menurut aku itu cara aku untuk melepaskan stres gitu, daripada aku malah kalau rebahan di rumah aku malah stres gitu, jadi mending aku I do something more aktif untuk biar aku gak stres. Jenis olahraga apa yang kamu sukai? Aku sih sekarang lagi rutinnya tuh aku pagi misalnya aku gym, terus siang kalau misalnya ada waktu aku dance, terus kalau weekend itu aku sekarang lagi mulai rutinin lagi lari. Oke. Dalam seminggu setiap hari atau gimana? Kalau lagi ada waktunya mungkin aku bisa seminggu 5 hari itu pasti aku sleepin gitu. Kalau lagi bisa ya, gitu pasti yang pasti itu biasanya aku rutin pagi jam 7 atau jam 9 tuh biasanya aku gym dulu. Nah, orang-orang di luar sana tuh sering komitmennya untuk olahraga sih kuat ya, tapi magernya bikin besok aja deh mulai olahraganya. Kasih tips dong Aku biar. juga pasti gitu loh, nggak tiap hari aku semangat kan gitu. Kayak ada pagi-pagi aku males sampai kalau hujan gitu, cuma aku paksain aja gitu. Pokoknya kalau emang males dipaksain, mau masih ngantuk juga sampai sana juga bakal bergerak gitu jadinya. Jadi kalau aku males udah deh berangkatin aja dulu, mau di sana nanti mau gimana ya udah, yang penting berangkat dulu karena udah kalau udah sampai sana udah pasti gerak gitu. Kalau untuk dance jenis apa? Aku lebih ke hip hop sama lady style gitu. Dan aku kan karena aku suka K-pop, jadi aku lumayan suka cover lagu K-pop. Yang gym ini sejak kapan, Kak? Aku mulai rutin itu udah baru setahun sih. Kalau yang gym pagi itu aku kayak crossfit gitu. Tangisan Tamara pecah saat proses rekonstruksi kematian sang anak. Tamara Tiasmara hadir dalam proses rekonstruksi kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudio alias Dante di Mapolda Metro Jaya. Dalam proses tersebut, polisi juga menghadirkan tersangka utama, yakni kekasih Tamara, Yuda Arfandi, selama proses rekonstruksi berlangsung. Tamara Tiasmara diberikan satu buah boneka berbentuk anak-anak yang menjadi alat peraga. Selama proses rekonstruksi itu pula wajah Tamara tampak murung sambil mendengarkan beberapa instruksi polisi terkait urutan adegan. Dan dalam proses rekonstruksi, Tamara pun terlihat memegang sebuah handphone dan memperagakan ketika dirinya mengetik pesan untuk kekasihnya. Selama proses rekonstruksi, Tamara pun tak kuat untuk menahan tangis mengingat kepergian sang anak. Adegan 23A. Tersangka Yuda Arfandi naik ke kolam renang untuk menuju ke toilet. Sebentar ya. Kemudian tercover CCTV pada adegan ke 23B, tersangka Yuda Arfandi mengecek kacamata motor dan anak-anaknya.